Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dari awal penciptaan kita hingga detik ini, tentulah kita tidak akan mampu menghitung nikmat dari Allah, karena kewajiban kita bukan untuk menghitung nikmatnya, tapi untuk mensyukuri yang telah Allah berikan kepada kita. Seberapapun itu, apapun itu, terlebih nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberkahan rasa syukur kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lain, yang baik, yang bermanfaat, yang maslahat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan risalah ilahiyah dengan sempurna. Juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau dan semua yang mengikuti beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dan meminum telaga haudnya dari telapak tangan beliau sendiri. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum memasuki materi khutbah siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah wasiat. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat masih dikandung badan kita, selama ruh masih bersemayam di dalam jasad kita, selama Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, wajib bagi kita mengupayakan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai rasa penghambaan kita, sebagai bentuk perwujudan penghambaan kita kepada Allah, dan juga rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga dan kebahagiaan yang ada di dalamnya hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan juga yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan takwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Keberkahan dalam hidup sangat penting nilainya bagi manusia. Keberkahan juga sebagai bekal kita untuk menghadap Allah di akhirat nanti. Dan keberkahan Allah turunkan di dunia ini untuk merahmati, untuk mengasihi, menyayangi umat manusia, khususnya umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah? Sebelumnya mungkin kita perlu tahu apa itu artinya barokah. Secara bahasa berkah berarti ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Bukan hanya bertambah dari segi angka, dari segi bentuk, dari segi fisik, zahir dan lain sebagainya, tapi juga ada penambahan-penambahan secara batiniah, penambahan-penambahan yang tak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi bisa dirasakan di dalam kehidupan kita. Keberkahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya untuk umat beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau saja orang-orang dalam satu kampung atau wilayah itu beriman, pastilah beriman dan bertakwa, pastilah akan kami turunkan keberkahan dari langit. Dari situ kita bisa lihat secara zahiriah, apabila ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah ingin menurunkan keberkahan untuk wilayah kita, untuk kampung kita, untuk tempat tinggal kita, bahkan untuk rumah kita, yang pertama syaratnya harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita sudah termasuk orang beriman secara zahiriah, secara kasat mata? Sudah bisa dikatakan orang beriman, karena kita telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban orang-orang beriman. Tugas selanjutnya adalah memastikan bahwasanya keimanan kita ini sudah benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi keimanan itu menjadi 3. Yang pertama, iman yang batil, iman yang tidak diterima. Dia beriman, dia sadar dari keturunan orang-orang yang beriman, tapi dia tidak mau mengikuti jejak kaki, jejak langkah para pendahulunya yang beriman. Dia hanya senang mendapatkan predikat iman, predikat Islam, tapi tidak ada upaya sedikit pun dalam kehidupannya meningkatkan keimanannya. Bahkan menyadari keimanannya saja dia tidak mau. Nah, maka keimanan itu adalah keimanan yang batal. Keimanan yang kedua, para ulama membagi selanjutnya adalah iman taklid, keimanan orang-orang yang mengikuti orang-orang sebelumnya. Kita tahu mungkin kita dengan penuh kesadaran keimanan kita mungkin adalah karena barokah, karena wasilah perantara kedua orang tua kita yang beriman. Tapi yang juga patut kita syukuri bukan hanya kita menyadari bahwasanya kita penerus keimanan keluarga kita, dan kita patut syukuri bahwasanya kita dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan keimanan dan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan orang-orang beriman, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini termasuk iman yang masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia beriman, dia syukuri keimanan itu dan dia laksanakan tugas orang-orang beriman. Hanya cukup sampai di situ. Dan iman selanjutnya adalah iman yang sahih, iman yang benar, iman yang betul, dan yang tidak diragukan lagi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah bukan hanya lantaran keturunan sebagai keturunan orang-orang beriman, tapi dia mencari jalan, mencari kebenaran bagaimana keimanan itu, bagaimana seharusnya menjadi orang-orang yang beriman dengan betul. Allah sering sebut-sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Dia mencari tahu betul bagaimana caranya menjadi orang-orang yang beriman, dan dengan ilmu yang dia miliki dia eksplorasi terus keilmuannya. Mencari ilmu, bersilaturahmi kepada para ulama untuk menguatkan keimanan dengan ilmu. Setelah ilmunya dia dapat dia praktekkan apa yang dia ketahui, bagaimana cara menjadi orang beriman yang benar.
Kalau kita sudah pada sampai ke pemahaman seperti itu tentang iman, kita beriman berdasarkan pemahaman kita tentang Allah, pengenalan kita tentang Allah, ma'rifat kita tentang Allah, pengenalan kita terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Bagaimana beriman kepada para malaikat, beriman dengan adanya malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan, beriman kepada para nabi dan para rasul, terlebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beriman dengan hari akhir, dan bagaimana mengimani takdir yang telah Allah tentukan kepada kita semua. Ketika kita pelajari, dan apa yang kita pelajari itu membuat keimanan kita semakin kuat dan membuat aplikasi dari nilai keimanan kita dalam bentuk penghambaan ibadah-ibadah kepada Allah semakin baik, semakin benar, pastilah bisa dipastikan keimanan kita termasuk keimanan iman orang-orang yang sahih, orang-orang yang benar dalam beriman kepada Allah. Keimanan juga berkaitan dengan ketakwaan. Dari setelah kita sadari betapa pentingnya nilai keimanan, betapa pentingnya mengetahui apa yang kita imani, bukan hanya kita mengenal Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak disembah, tapi kita memahami bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana perbuatan-perbuatan Allah, af'al-af'al yang menjadi sebutan dalam Asmaul Husna, dan bagaimana Allah menentukan yang baik dan yang buruk bagi hambanya. Itu akan mendorong ketakwaan kita senantiasa menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, bukan hanya berdasarkan rasa terpaksa, tapi benar-benar rasa keimanan, kecintaan kita kepada Allah, rasa kesadaran kita, penghambaan kesadaran kita kepada Allah dengan betul, dengan sempurna. Ketika iman dan takwa sudah bersanding dalam hati kita, sudah menyatu dalam diri kita, hati kita beriman kepada Allah, badan kita mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, pastilah Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan untuk kita semua. Kembali lagi kepada definisi keberkahan, al-barakatu ziyadatul khair, keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Ketika keberkahan ada pada rezeki, akan tambah kebaikan dari rezeki itu. Bukan hanya bisa dinikmati oleh dirinya sendiri, bukan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang terdekatnya sendiri, tapi juga rezeki itu bisa bermanfaat dan maslahat untuk orang banyak. Ketika badan ini diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara lahiriah. Bukankah itu yang kita inginkan? Sehat jasmani dan rohani. Jasmani kita sehat, rohani kita sakit, itu tidak ada gunanya bagi kehidupan kita. Salah satu rohani yang sakit adalah tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, apalagi terutama yang wajib-wajib, apalagi yang sunnah-sunnah. Ketika badan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi bertambah nilai kebaikan bagi diri kita, berupa peningkatan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila keberkahan turun kepada satu kampung, satu kaum, satu wilayah, maka akan bertambah kebaikan yang ada di dalam wilayah itu. Dari tadinya hanya saling mengenal, bertambah menjadi saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli dan sebagainya. Semua itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan penuh kesadaran bahwasanya dalam kehidupan bersama itu harus dijalankan dengan baik. Tidak ada saling menzolimi satu sama lain, karena kita semuanya sama-sama makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib menghormati satu sama lain. Ketika keberkahan turun di suatu kampung, pastilah ketentraman akan turun di kampung itu. Saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, tidak ada saling menzolimi, saling menyakiti aniaya dan sebagainya. Marilah kita sama-sama, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan untuk kampung kita. Allah angkat segala kesulitan yang ada di dalam kampung kita. Allah angkat segala bala yang ada yang mungkin pernah turun di kampung kita. Allah ganti dengan keberkahan-keberkahan yang banyak, yang baik bagi masyarakat kita, yang akan berdampak baik bagi
bagi kehidupan kita beragama di dalam masyarakat kita, dan akan kita petik keberkahan itu hasilnya nanti di akhirat, dengan Allah menerima segala amal ibadah kita yang banyak yang akan ditimbang oleh Allah nanti di yaumil mizan, yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa radallahu an khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din wa sallim ikhwanina fi Palestin innaka antal azizul hakim bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal ghala wal zalazil wasul fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina ajma'ina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa fa'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.